Hai Unlockers, dimanapun Anda berada, serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya kali ini akan mengangkat sebuah isu yang bagi banyak orang tabu. Tabu dengan mendengarnya, apalagi melakukannya. Karena banyak orang berpikir isu ini banyak terkait dengan partai ataupun pemilu, pilpres, dan pilkada, dan juga terkait dengan yang namanya perebutan kekuasaan. Namun harus diingat bahwa blunder terjadi di area ini karena kita merasa tabu untuk menyebutnya saja, apalagi menjalankannya. Kegagalan di dalam area ini bisa berdampak fatal terhadap efektivitas kepemimpinan kita. Dan tentunya ini juga akan berdampak fatal terhadap kinerja kita dan karir kita di kemudian hari. Karena itu kita tidak boleh menyampingkan atau menganggap bahwa politik atau hal-hal yang tabu ini tidak menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang harus kita sadari atau hal yang tabu ini adalah politik kantor. Itu adalah sebuah realita dan fakta sehari-hari di dalam sebuah perusahaan manapun. Saya ulangi, politik kantor adalah realita dan fakta sehari-hari di sebuah perusahaan manapun. Nah, jadi adalah blunder jika kita sebagai seorang manajer, kita menganggap atau mengabaikan politik kantor itu tidak pernah ada atau jangan sampai ada. Tindakan ini terjadi karena kita sudah menjatuhkan penilaian bahwa yang namanya politik itu negatif. Karena itu, mari kita pahami pengertian politik dengan benar dan kita lakukan juga dengan benar dan dengan efektif. Pengertian politik kantor yang benar sebetulnya adalah sebuah cara untuk memberikan pengaruh. Ya. Jadi politik kantor itu penting karena apa? Karena politik kantor itu sebetulnya adalah sebuah cara untuk memberikan pengaruh. Kalau kita cerdas berpolitik, maka kita dapat memengaruhi orang lain untuk mengerjakan apa yang Anda ingin dia kerjakan. Ya, kalau kita cerdas berpolitik. Nah, kalau kita kurang cerdas berpolitik, biasanya yang terjadi adalah kita kurang efektif di dalam memberikan pengaruh. Sehingga ketika kita mencoba memengaruhi orang lain untuk melakukan satu pekerjaan yang kita ingin dia lakukan, kita kurang sukses atau bahkan terjadi keributan atau terjadi satu konflik. So, ada 3 alasan mengapa mengabaikan politik kantor itu adalah salah. Yang pertama, kalau nanti Anda semakin lama di manajemen atau bagi Anda yang sudah lama di manajemen, maka Anda akan semakin menyadari bahwa hanya ada sedikit yang dapat kita capai atau yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan otoritas dan wewenang saja, baik kepada bawahan ataupun kepada sesama manajer. Mungkin di awal-awal kita berpikir atau ketika kita pertama kali menduduki jabatan, kita berpikir bahwa aku punya otoritas, maka aku akan menggunakan otoritas itu untuk menyuruh orang melakukan ini, itu, dan sebagainya, mencapai ini, itu, dan sebagainya. Ternyata kalau nanti Anda berjalanan di dalam manajemen, Anda akan menyadari bahwa hanya ada sedikit saja yang dapat Anda lakukan dengan mengandalkan otoritas dan wewenang saja. Yang kedua, ingat ini, memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu hampir tidak efektif. Tapi Anda dapat membujuk seseorang untuk memindahkan gunung. Ini benar sekali. Memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu bisa dikatakan hampir tidak efektif. Mereka akan mencoba untuk mengelak, mereka akan mengerjakan tapi dengan setengah-setengah dan sebagainya. Tapi ketika Anda mampu membujuk seseorang, maka ketika
orang itu kita minta untuk memindahkan gunung, dia akan dengan semangat menerjang segala macam kesulitan dan tantangan. Yang ketiga, pengaruh dan persuasi adalah intisari daripada politik, baik di kantor ataupun di tempat lain. Coba perhatikan di kantor di mana Anda kerja, perusahaan di mana Anda kerja. Dua hal inilah yang menjadi intisarinya. Ketika seorang berhasil menjadi pemimpin karena dia mampu memberikan pengaruh dan persuasi yang baik. Ketika orang gagal menjadi pemimpin karena dia gagal untuk memberikan pengaruh dan persuasi di dalam sehari-hari pekerjaannya. Karena itulah ini saatnya bagi Anda untuk mulai berpikir, oke, bagaimana caranya supaya aku bisa efektif berpolitik di kantor. Ada 3 faktor sukses. Yang pertama soal paparan atau exposure, yaitu Anda tidak akan mempunyai koneksi yang baik tanpa pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang itu berada. Ya, jadi kalau Anda mau berpolitik dengan baik, memberikan pengaruh persuasi yang baik, Anda nggak bisa hanya berdiam diri di dalam ruangan kantor Anda saja atau di meja Anda saja. Enggak, Anda harus bertemu, pergi ke tempat orang-orang di mana mereka melakukan banyak kegiatan. Misalnya makan siang bersama. Atau bagi Anda yang punya kelebihan dana atau keunggulan yang lain, Anda bisa main golf bersama. Atau pergi ke kafe, minum kopi bersama. Ngobrol sebelum meeting. Atau Anda mengunjungi ruangan rekan sekerja Anda dan Anda banyak ngobrol. Nah, paparan ini yang harus Anda miliki. Anda membangun jejaring, Anda memiliki banyak koneksi, Anda akrab dengan banyak orang. Ini faktor yang pertama untuk Anda bisa sukses berpolitik di kantor. Yang kedua, sebagai manajer, Anda tidak cukup jika hanya mengandalkan keterampilan atau kompetensi di dalam hard skill Anda. Anda harus handal juga di area interpersonal skill. Nah, gunanya interpersonal skill-nya adalah supaya Anda mampu untuk bisa membangun percakapan dengan seseorang. Untuk ngajak orang ngomong, bertanya, mungkin orang itu menjawab. Tapi untuk bisa membangun percakapan sehingga antara Anda dengan orang-orang itu terlibat satu percakapan yang asik, yang menarik, yang mendalam, yang sangat terbuka dan sebagainya, itu membutuhkan interpersonal skill yang tinggi. Apalagi kalau kita mulai mencoba untuk mengarahkan percakapan. Nah, ini bukan satu hal yang mudah. Karena seringkali kalau kita ingin menuju ke sesuatu, kita bisa memulainya dari sisi yang lain dan kita harus mengarahkan percakapan itu menuju ke tempat yang kita inginkan. Nah, kalau Anda bisa memiliki faktor ini, maka Anda akan efektif berpolitik di kantor. Karena untuk menggolkan Anda punya ide, untuk bisa mendapatkan dukungan terhadap Anda punya ide dan sebagainya, maka Anda perlu memiliki kemampuan yang namanya interpersonal skill ini. Nah, yang ketiga adalah kalau Anda mau efektif berpolitik di kantor, ada 3 hal yang harus Anda miliki. Dan inilah yang harus dilihat oleh orang-orang, baik bawahan Anda maupun sesama manajer Anda, bahwa Anda bisa dipercayai di dalam hal 3 ini. Yaitu pertama, Anda tahu yang Anda bicarakan. Ya, kalau mereka percaya Anda sedang mengungkapkan suatu ide dan mereka tahu bahwa Anda tahu itu, Anda tahu semuanya dari A sampai Z, mereka akan mempercayainya. Dan kalau mereka juga percaya bahwa yang Anda katakan itu adalah benar. Ya, bukan sekedar omong kosong, tapi didukung bukti, didukung oleh riset, studi, penelitian, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kalau mereka percaya bahwa Anda akan melakukan yang Anda katakan. Nah, kalau ketiga hal ini ada di dalam diri saudara, dalam diri kita, dalam diri Anda bisa dipercayai oleh orang yang ada di bawah Anda ataupun sesama manajer atau bahkan yang di atas. Maka Anda dapat diandalkan, maka Anda akan efektif dalam berpolitik di kantor. Nah, cukup simple, bukan?
Ya, saya tidak mengatakan mudah, tapi simple. Nah, karena itu untuk lebih lanjutnya ada beberapa hal yang harus Anda ingat di dalam berpolitik kantor ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa di dalam berpolitik di kantor tidak ada istilahnya salah atau benar. Yang ada hanyalah efektif atau tidak efektif. Karena itu jika Anda ingin menjadi manajer yang lebih efektif, maka Anda tidak boleh mengabaikan bahwa di dalam setiap pekerjaan itu ada sisi politisnya, yaitu memberikan pengaruh dan melakukan persuasi. Ya, jadi ingat, tidak ada istilah salah atau tidak, salah atau benar, tapi efektif atau tidak efektif. Ya, karena itu Anda harus benar-benar ingat dan benar-benar meyakininya bahwa di dalam setiap pekerjaan di sisinya itu ada sisi politis. Nah, yang kedua, Anda juga harus lihat, ya, harus benar-benar paham manfaat yang luar biasa ketika Anda menguasai yang namanya office politik. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah ketika Anda menguasai office politik dengan baik, maka Anda akan mampu memberikan pengaruh terhadap arah perkembangan dan pertumbuhan perusahaan. Luar biasa bukan? Karena apa? Karena Anda mampu untuk menyampaikan ide-ide dengan baik dan orang yang mendengar ide-ide Anda itu akan terpengaruh dan akan mendukung. Bahkan sampai atasan Anda. Karena itulah Anda akan mampu untuk memberikan pengaruh terhadap arah perkembangan dan pertumbuhan perusahaan ini mau kemana. Yang kedua, bagi Anda sendiri, dengan menguasai office politik ini, Anda mampu untuk mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan karir pribadi Anda. Karena apa? Ya karena Anda memiliki pengaruh, Anda bisa persuasi, maka Anda menuju karir kemana, Anda bisa mengerti jalan yang harus Anda tempuh. Luar biasa bukan? So, final tips untuk kita bisa efektif di dalam berpolitik di kantor adalah bahwa kita harus ingat ya, hal ini, yaitu ketika Anda berada di dekat orang-orang dan orang-orang tidak merasa nyaman atau orang-orang tidak mempercayai kompetensi atau keterandalan Anda, maka Anda tidak bisa efektif berpolitik kantor. Ingat itu. Ya, jadi setiap orang yang di dekat Anda tuh harus merasa nyaman. Dan orang harus mempercayai Anda bahwa Anda itu dapat diandalkan dan punya kompetensi. Kalau itu yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di dekat Anda, maka Anda akan efektif di dalam berpolitik. Tapi kalau tidak, itu bahaya. Karena apa? Karena kalau hal ini terus terlihat oleh manajer-manajer yang lain, lalu oleh bawahan-bawahan yang lain, maka mereka akan menilai Anda sangat rendah. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya sederhana, stop complaining, yaitu jangan komplain, jangan mengeluh. Jika ada manajer yang Anda lihat kok terlalu politis misalnya, atau jangan menganggap apa yang terjadi di kantor hanyalah politik melulu. No. Kembangkan keterampilan ini di kantor. Lalu Anda akan dapat ikut bermain di dalamnya dengan efektif dan Anda akan menjadi seorang manajer yang handal. Kepemimpinan Anda akan sangat efektif karena Anda akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan arah perusahaan ke depannya dan tentunya terhadap kemajuan karir Anda. Nah, Unlockers yang terhormat, demikianlah seri ke-11 dalam obrolan manajemen di channel Unlock Your Limit. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Jika ada topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi dan Anda ingin hal itu dibahas, silakan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Serta silakan bantu menginfokan ke rekan-rekan yang lain supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Unlock your limits. Terima kasih. Goodbye.